Makanya konsekuensinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meyakini tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengaku mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih tidak mengetahui akan hal gaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani min su'. Kalau aku mengetahui akan hal gaib, kata Allah sebagian disebutkan dalam Al-Quran, maka niscaya aku akan berbanyak kebaikan. Aku tidak akan tertimpa musibah, terluka. Di peperangan Uhud beliau terluka. Ketika berdakwah ke Taif beliau terluka. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Alimul ghaib alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib, Allah tidak akan memberitahukan ilmu gaibnya kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridai dari para rasul. Ini konsekuensi yang kedua. Jika Anda mengucapkan la ilaha illallah dan maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi yang berhak kecuali Allah, maka Anda wajib meyakini tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah, hanya Allah. Coba perhatikan ayat Al-Quran yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa ibadah pujian alhamd hanya milik Allah? Karena Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta, mencipta alam semesta, berkuasa atas alam semesta. Makanya Imam Ibn Kathir, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan pada ayat ini, Al-Khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Yang Maha Pencipta atas alam semesta ini, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa kita tidak boleh minta kepada sapi, kepada Yesus, kepada orang mati, seberapa derajat pun orang yang sudah meninggal tersebut? Mau dia wali kutub, wali badal, wali murid, wali santri, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Karena ini tidak mencipta, hanya Allah yang mencipta. Itu konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah. Konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang ketiga, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka perhatikan baik-baik, tidak ada yang paling pantas untuk disandari, ditawakuli, bersandar qalbu, condong qalbu hanya kepada Allah. Tidak ada yang pantas kecuali Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengenal makna la ma'budu bihaqqin illallah, maka dia tidak akan menuhankan sarana. Dia tidak akan nunduk kepada makhluk karena makhluk tersebut dianggap bisa menolong dia. Dia hanya tunduk, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini sering terjadi, terutama bapak-bapak, kawan-kawan seperjuangan saya suami, bapak-bapak juga suami. Kita tugasnya nyari nafkah. Di zaman sekarang ada keresahan, kegelisahan tentang nafkah, sulit hidup. Maka jangan pernah bersandar kepada makhluk. Kapan bisa kita tanamkan itu, Ustaz? Ketika seseorang memahami makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, dengan makna tidak ada zat yang diibadahi selain Allah. Tidak ada penyandaran qalbu kecuali hanya kepada Allah.
Orang yang memahami makna la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah tidak akan pernah berkeluh kesah di media sosial. Pantang untuk berkeluh kesah di hadapan makhluk. Karena makhluk la yarham. Makhluk tidak akan mengasihi. Yang maha pengasih Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.